Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Dalam kesempatan ini insya Allah sebentar lagi kita sudah akan masuk ke bulan suci Ramadan. Ini adalah modal bagi kita agar kita ya paling tidak bermuhasabah. Ya, muhasabah ini dalam konsep Islam dikenal dengan istilah muhasabah itu introspeksi diri, artinya yang menghitung sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita yang muhasabah introspeksi diri kita ini menjalankan apa-apa yang diperintahkan, yang wajib-wajib dan seterusnya, bahkan melakukan yang sunnah-sunnah, dan juga sudah kualitasnya sudah seperti apa dalam hal kita mampu menjauhkan diri dari maksiat itu. Terkait pentingnya muhasabah ini, kita merenung, paling tidak kita merenungkan yang hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi. Ya, rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Tirmidzi. Jadi ada empat hal yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ada empat hal yang dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Ya. La tazulu, artinya tidak beranjak. Tidak, ya, bahasa Jawa biasanya ora gingsir, artinya tidak beranjak. La tazulu, ya, tidaklah beranjak apa qadama abdin. Di situ qadama ada alif tasniyah, artinya dua telapak kaki seorang hamba. Ya, dua telapak kaki seorang hamba. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti. Artinya kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya nanti. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya nanti pada hari kiamat. La tazulu
tidak beranjak apa qadama abdin, kedua telapak kaki seorang hamba yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti. Hatta yus'ala, sehingga ditanya siapa abdin tadi, an arba'in, dari 4 perkara. Jadi seorang hamba nanti di hari kiamat akan ditanyakan pertanggungjawabannya terkait 4 hal ini. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, ya, an umrihi, tentang atau dari umurnya abdin tadi, fima, di dalam apa afnahu, ya, menghabiskan siapa abdin. Artinya yang pertama ini yang menjadi pertanyaan pertanggungjawabannya nanti di akhirat adalah digunakan untuk apa? Dihabiskan, digunakan untuk apa? Umurmu. Ya Allah, umurmu ini. Jadi kalau Anda umur 50, umurnya 50, paling tidak 50 dipotong usia balik mulai umur berapa? Laki-laki 15 ya, 15. Berarti 50 diambil 15 berapa? 35 tahun umurmu itu, kamu sudah balik itu mulai umur 15 sampai 50, digunakan untuk apa saja? Mengerikan kan? Kamu jadi terbayang hari ini. Umur saya gunakan untuk apa ya? Ini nanti di hari kiamat ditanyakan. Jadi yang pertama itu an umrihi fima afnahu. Yang pertama ditanyakan tentang umurmu, ya, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an jasadihi fima ablahu. Wa an jasadi, dan dari jasadnya abdin, seorang hamba tadi, fima dalam apa-apa, fima di dalam apa-apa, ablahu, ya, yang ia gunakan. Artinya jasadnya, wa an jasadi fima ablahu, jasadnya digunakan untuk ngapain aja. Jadi oleh Allah kita itu dikaruniai, artinya dibekali, diberi, ya, jasad kasar ini. Diberi jasad kasar ini. Jasad Anda ini fasilitas dari Tuhan sedemikian rupa, digunakan untuk apa? Jadi manusia itu disebut yang apa? Makhluk yang eksistensinya itu terdiri dari jasad dan ruh. Yang kasat mata, yang kelihatan ya jasad kasar. Di sana ada yang sifatnya maknawi dan tidak bisa ditangkap, yang namanya ruh itu. Jadi eksistensi manusia itu terdiri dari adanya jasad dan ruh. Terkait jasad ini, jasad fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa saja selama umurmu tadi. Ini nanti di akhirat akan dipertanyakan dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita sudah bisa merenungkan betapa jasad kita ini akan dipertanyakan nanti. Ya, mulai dari jasad seluruhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, digunakan untuk ngapain? Yang ketiga, wa an ilmihi
madza amila fihi. Ya, yang ketiga, wan ilmihi, dan dari ilmunya abad, madza, ya apa-apa, amila yang mengamalkan siapa abad fi di dalam ilmu. Yang ketiga ini ilmunya, ilmu yang telah didapatkannya itu apa telah diamalkan. Jadi ada lanjutan. Orang pertama dianjurkan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Diwajibkan untuk menuntut ilmu. Setelah memiliki ilmu, ilmu itu sudah diamalkan apa belum? Nah, ini akan dipertanyakan. Contoh, rukun Islam ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Syahadat, sholat, terus zakat, puasa, haji. Nah, ketika telah balik, nanti orang ada kewajiban membacakan sholat. Untuk bagaimana sholat yang benar, yang sah menurut agama, ini harus ada ilmunya. Oleh karena itu ada kewajiban untuk ilmu, untuk mengetahui tata caranya sholat. Setelah Anda tahu ilmunya tentang sholat, sudahkah ilmu sholat Anda itu digunakan untuk mengamalkan ya sholat? Dan seterusnya. Ilmu apa saja yang kamu peroleh terkait dengan hubungan dengan Allah, hakullah, ibadah kepada Allah, ataupun ilmu-ilmu ya yang terkait dengan hubungan sosial, ya hablum minan nas. Ilmu terkait dengan keperdataan, jual beli dan seterusnya, muamalah dengan sesama manusia. Di dalam Islam ada panduan-panduan terkait dua urusan tadi itu, hablum minallah, ya hubungan vertikal, dan hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Ada panduan-panduan dalam Islam. Setelah Anda mengetahui ilmunya, sudahkah ya Anda mengamalkan dengan ilmu itu tadi? Ini nanti di akhirat akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan keilmuan Anda. Ini kehati-hatian kita ya. Setelah kita punya ilmu, ini akan dipertanyakan. Yang keempat, wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat ini, wa'an malihi, dan nanti akan ditanyakan kepada seorang hamba tadi itu tentang harta bendanya. Min aina iktasabahu, min aina dari mana, iktasabahu berkasab, berusaha, berikhtiar siapa abad. Wafima di dalam apa-apa, wafima dan di dalam apa-apa, amfaqahu menafkahkan siapa abad hu akan mal. Artinya tentang harta benda ini yang dipertanyakan nanti di yaumul qiyamah itu, dari mana didapatkan benda itu, dan setelah didapat digunakan untuk apa? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya. Kita tahu dalam hubungan keperdataan, ya, untuk tata cara memperoleh harta benda itu ada aturan, ada dengan cara kita jual beli. Kita punya uang, ya, membeli barang, harta milik orang lain, jual beli. Ada kalanya kita mendapatkan harta, ada kalanya kita mendapatkan harta dengan cara diberi orang, hibah, ya, dari seseorang. Jadi ketika seseorang
mengikhlaskan diri, menghibahkan, memberikan hartanya kepada kita, maka menjadi harta yang halal bagi kita. Jadi sumber-sumber itu apakah dari sumber beli, jual beli, atau diberi bahan orang lain, ini kan ditanyakan. Dari mana kamu memperoleh harta, dengan cara apa? Artinya naudzubillah min dzalik, kok cara memperoleh hartanya dengan cara yang curang, seperti yang dikenal dengan hari ini dengan cara korupsi misalnya. Ya korupsi itu hakikatnya itu adalah mencuri. Jadi cara memperoleh harta itu ya dengan dua cara tadi itu. Dia beli atau diberi. Itu. Kita beli ke seseorang, ya syarat rukunnya jual beli dipenuhi, ya sah. Harta orang tadi itu kan sudah kita bayari, pindah ke kita, hak kepemilikan telah pindah saat ini kepada kita karena sudah dibeli dengan kesepakatan. Asal sepakat harganya tidak masalah, karena prinsip-prinsip jual beli itu ya dalam keperdataan itu kembali kepada prinsip-prinsip ya kesepakatan. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu tergantung kepada syarat atau ketentuan. Ya ketika ada sepakat sah. Seperti sawah semula miliknya si A, si B. Ini bertemu dengan si A. Wahai si A, bagaimana kalau tanah kamu saya beli? Berapa? Ya, satu petak misalnya 50 juta. Terjadi di situ kesepakatan antara si A dan B sebagai pembeli, A sebagai penjual, sah dan seterusnya, telah diberikan ya sah. Uangnya si B diberikan kepada si A, barang miliknya si A tadi berupa sawah telah diserah terimakan kepada B, sah adanya. Berarti sawah ini hari ini telah diterima oleh B menjadi harta dia, sah menurut hukum. Uang yang 50 juta itu juga sah, halal bagi si A yang dari si B, dan begitu seterusnya. Ini yang kedua, cara-cara memperoleh harta bisa dengan cara misalnya ya hibah diberi. Jadi rukun-rukun di dalam kajian fikih itu harus ada barangnya yang diberikan berupa apa. Ada yang memberi ya al-wahib ya. Terus ada barang. Jadi ketentuan fikih tentang hukum hibah ini ketika telah terpenuhi syarat rukunnya ya sah. Si A punya sawah diberikan kepada si B ya, oleh si B sudah diterimakan ya sah adanya. Sejak saat itu berarti harta benda tadi itu ini telah pindah kepemilikannya dari A kepada si B. Cuman dalam kajian fikih itu ya ketika itu antara yang pemberi hibah dengan yang menerima itu ada hubungan nasab, itu nanti suatu ketika bisa ditarik kembali oleh yang memberi dengan catatan belum berpindah hak. Contoh, si A ini ayahnya, si B ini anaknya. Si A memberikan sawah satu petak kepada si B yang notabene anaknya. Nah, ini berjalan 1 tahun 2 tahun, lah ternyata ayahnya ini si A butuh banget, ada keperluan ya, butuh dana ya, kepepet dan seterusnya. Nah ini tanah yang diberikan kepada anaknya tadi itu belum dijual oleh anak, berarti belum pindah kan, belum pindah ke pihak ketiga, masih tetap dipegang oleh anaknya. Ini bisa dicabut oleh ayahnya.
Kalau sudah dijual ke orang lain, pindah tangan, tidak bisa. Ini kalau ada hubungan nasab. Itu kalau tidak ada hubungan nasab sama sekali orang lain, ketika diterimakan pertama itu sudah sah, tidak bisa ditarik, walaupun belum berpindah tangan ke pihak ketiga. Kalau itu tidak ada nasab, tidak bisa ditarik kembali. Yaitu prinsip-prinsip umum terkait hibah. Saudara tidak bisa juga. Yang bisa orang tua dan anak. Iya, hubungan nasab langsung. Orang tua ke anak, atau anak memberi ke orang tua, ke kakek, ya naik ke atas. Hubungan nasab ke atas ke bawah, ayah kakek ke atas. Jadi kalau saudara ke saudara nggak bisa. Jadi itu sudah menyamping namanya. Bukan atas bawah, tapi horizontal, mendatar. Itu tidak bisa. Yang bisa ditarik itu kalau ada hubungan nasab atas bawah, itu anak ke atas, ayah dan seterusnya, atau dari atas ke bawah ke anaknya, ke cucunya dan seterusnya. Kembali, jadi prinsip-prinsip mencari harta benda itu, ya itu dipertanyakan nanti dari jalur mana Anda punya ini, punya itu, akan dipertanggungjawabkan sedemikian rumit, ya kan? Semuanya kita bisa bayangkan, ya Allah, apa yang saya peroleh ini apakah sudah sesuai hukum atau tidak, itu nanti akan dipertanyakan. Oleh karena itu ini menjadi prinsip kehati-hatian kita, harus menjadi prinsip kehati-hatian kita, bagaimana kita cara memperoleh harta harus benar menurut hukum. Na'udzubillah min dzalik, ya, na'udzubillah min dzalik, dan semoga dihindarkan kita dari terjerumus ke dalam mencari harta yang melanggar hukum, maksiat dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kembali yang keempat itu, ya, wa'an malihi, akan dipertanyakan di akhir nanti 4 hal itu. Yang keempat, wa'an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Di hartanya dari mana ia peroleh, dalam hal apa ia belanjakan. Bukan hanya cara memperoleh harta kamu yang sah menurut hukum tadi itu, dinafkahkan, dibelanjakan untuk apa saja. Ini juga ditanyakan. Apakah digunakan untuk bertaat kepada Allah atau untuk maksiat-maksiat? Oke, yang pertama cara memperolehnya sudah halal, benar menurut hukum, menurut syarak dan seterusnya. Tapi yang kedua, ini menjadi penting juga, digunakan untuk apa? Artinya apa? Ketika harta yang sah tadi itu kita gunakan untuk hal-hal yang maksiat, ya menjadi masalah. Ini penggunaannya ini juga nanti akan dipertanyakan. Berarti kalau dengan ilmu beda ya Pak ya? Beda. Kalau ilmu kita peroleh tidak ditanyakan ya, kita diperoleh dari mana ilmunya enggak. Cuman yang harta dari mana? Kalau ilmu ya kita untuk apa? Untuk gitu apa? Ya? Kamu setelah menuntut ilmu, ya walaupun ada ketentuan nanti kajian tentang bagaimana tata cara menuntut ilmu, dan ada banyak kajian-kajian tentang itu. Ya sebagai pandangan umum saja, ketika menuntut ilmu itu dari agama itu paling tidak kamu harus menuntut ilmu, mencari ilmu kepada orang-orang yang benar. Kalau kamu berguru, ya mencari kan nanti kita cari guru. Ya. Kalau berguru kepada guru yang salah, kamu akan jadi korban dari guru yang salah tadi itu. Apa ada guru yang salah? Ada. Gitu loh. Makanya mau menjadikan seseorang sebagai guru, ustaz, harus diteliti. Kalau salah kamu akan
ya menjadi korban itu. Ini kehati-hatian kita, jangan sembarang sembrono mencari guru. Oke, kita mencari guru sudah betul, nanti kita dapat ilmu yang baik lah, belajar kepada kiainya baik, akhlaknya solih, ya dan seterusnya. Lah, ilmu yang diperoleh kepada seorang kiai yang solih tadi itu oleh kamu ilmunya digunakan, diamalkan atau tidak, itu pertanyaan. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kembali ada 4 hal ya nanti yang dipertanggungjawabkan, harus dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Jadi yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita yang pertama itu. Jadi sejak kita menginjak usia balik, umur berapa usia balik? 15. Sekitar 15. Seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan dan kita perbuat, ini umur. Jadi seluruh apa yang kita yakini, keyakinan kita, akidah kita, ini benar apa tidak? Ini keyakinan. Ucapan-ucapan kita yang kita perbuat, ini sepanjang umur itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Keyakinan kita, ya ucapan-ucapan kita, perbuatan kita sepanjang umur ini nanti harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Artinya, jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri ya dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Ya seperti yang selalu setiap minggu, setiap hari Jumat itu seorang khotib mengingatkan, ittaqullah, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Bagaimana cara takwa? Bimtisali awamirillah wastinabu nawahihi, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini selalu khotib-khotib di seluruh dunia kalau hari Jumat ini rukun wajib memesankan, memberi nasihat ittaqullah. Yaitu mana takwa itu menjalankan kewajiban, ya, taat kepada Allah dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang. Nah, ini pertanyaannya. Apakah kita sudah sudah bisa seperti itu, atau setidaknya ya tidak parah lah. Ya sebaliknya, jika kita tidak bisa seperti itu, maka kita akan binasa dan merana. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu barangkali ya Allah, saya selama ini saya tahu sendiri, saya tahu akan diri saya telah melakukan apa, saya tahu. Ya Allah, ya kita banyak istighfar, bertaubat dan seterusnya. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Ya, karena sebelum ada pengadilan di akhirat, mending kita hadiri diri sendiri. Iya. Ya. Sebelum ada pengadilan yang sesungguhnya nanti di akhirat, bagus kita mengadili diri sendiri. Ya Allah, kemarin kita melakukan maksiat, saya adili, berarti saya tidak akan maksiat lagi, dan begitu seterusnya. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Ya, jika seluruh anggota badan kita yang kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan mendapat kesenangan dan keberuntungan. Sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi dan merugi, buntung dan na'udzubillah min dzalik. Ini jasad. Ya. Kepala kita, hidung kita, pipi kita, tangan kita, perut kita, kaki kita. Ya. Biasanya kaki kita untuk menendang orang yang salah. Ini itu pertanyaan sekecil itu pun. Dan begitu seterusnya.
Yang ketiga ya, tentang ilmu kita. Kita nanti akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardhu ain untuk kita pelajari atau tidak. Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak? Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah. Ya, hukum-hukum dasar terkait bersuci, sholat, zakat, bagi yang mampu, puasa, kewajiban haji, ya, maksiat anggota badan dan sebagainya, ini menjadi fardhu ain. Jadi artinya apa? Ya, seperti uraian tentang kajian menuntut ilmu, seperti Al-Ghazali itu membagi ada ilmu-ilmu yang mempelajarinya itu masuk kategori fardhu ain atau fardu keharusan yang sifatnya individual. Yang kedua, ada ilmu-ilmu yang masuk kategori mempelajarinya itu fardu kifayah, harus tapi bisa dicukupkan, diwakilkan oleh satu orang saja. Contoh yang wajib yang fardu ain dan setiap orang harus tahu itu, yaitu ilmu sholat tadi itu. Sholat, caranya berwudu dan seterusnya. Nggak boleh ya, yang tahu sudah ada yang tahu, saya nggak usahlah tahu ilmunya sholat gitu, nggak ada. Ya, ilmu-ilmu yang masuk kategori fardhu ain harus diketahui. Ini sudahkah Anda mempelajari ilmu ini? Kan nanti kewajiban sholat itu ini ya kewajiban yang dilakukan oleh individu-individu, pribadi-pribadi. Bagaimana kalau tidak tahu caranya? Masuk akal kan? Maka setiap orang wajib tahu ilmunya sholat dan begitu seterusnya. Ini akan dipertanyakan. Apakah kamu belajar ilmu-ilmu yang fardhu ain itu? Selanjutnya, atau Anda sudah mengajarkan ilmu yang fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu contohnya seperti ya ilmu tentang kedokteran. Paling tidak betapa pentingnya merawat kesehatan di lingkungan masyarakat setempat itu harus ada orang yang tahu ilmu ketabiban, kedokteran, Pak. Ya bisa dibayangkan kalau di satu desa, satu daerah tidak ada orang yang punya ilmu itu. Ketika ada orang sakit, bingung semua kan. Tapi kalau ada kan, panggil Pak Dokter anu, Bu Bidan anu. Jadi ilmu-ilmu yang bisa dicukupkan oleh seorang ini masuk kategori fardhu kifayah. Ini pejuang loh orang yang mau mempelajari ilmu fardhu kifayah. Artinya ini menjadi penolong kelompok, kelompok. Ya, ilmu seperti ini bisa tidak setiap orang tidak wajib. Jadi fardhu harus tapi bisa dicukupkan, diwakil oleh seseorang. Seperti contoh juga yang terkenal kalau fardhu kifayah itu sholat jenazah. Sholat biasa kan wajib. Nanti kalau kewajiban sholat jenazah itu wajib. Kalau ada saudara muslim yang meninggal dunia, nanti merawat, mengkafani dan nanti mensolatkan. Ya, hukum sholat jenazah itu ya fardhu kifayah. Artinya satu desa ada satu saja yang mensolati, ya semua gugur kewajiban. Itu wajib loh itu. Tapi kalau ada satu saja yang mengerjakan gugur. Ya kalau tidak ada yang mensolatkan, semuanya menjadi dosa semua. Kifayah itu ya kafah itu artinya cukup. Ya, jadi tadi kita tentang ilmu kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kembali ya, ilmu-ilmu itu ada mempelajari, ada yang masuk kategori fardhu ain, fardu yang sifatnya individual, ada yang fardu kifayah. Ya. Terkait pentingnya ilmu, ya. Ini ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, wailun liman la ya'lamu wa wailun liman alima summa la ya'malu. Wailun adalah kerusakan, liman bagi orang la ya'lamu yang tidak punya pengetahuan siapa man. Jadi sungguh sangat celaka bagi orang yang tidak belajar ilmu, khususnya ilmu yang fardhu ain. Sangatlah atau sungguh sangat celaka
bagi seseorang yang tidak belajar ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang fardhu ain. Ini menjadi penting. Apalagi ilmu fardhu nanti di sholat seterusnya. Dalam sholat itu ada bacaan-bacaan. Ya bagaimana kalau tidak bisa baca Arab? Ini Fatihah dan seterusnya. Ini harus belajar ilmu tajwid, belajar ngaji Quran dan seterusnya. Wailun liman la ya'lamu. Ya, wailun kerusakan. Sangat celaka liman bagi orang la ya'lamu yang tidak mengetahui ilmu siapa. Artinya ya ilmu-ilmu agama yang fardhu ain. Wa wailun liman alima tsumma la ya'lamu. Dan kerusakan pula wa wailun kerusakan liman bagi orang alima yang punya ilmu man, yang mengetahui man, sumal yang tetapi kemudian tidak mengamalkan man tadi orang tadi itu. Jadi sungguh sangat celaka pula orang yang mempelajarinya, dia tidak punya ilmu, dia punya ilmu karena belajar ilmu akhirnya dia belajar ilmu, akhirnya punya banyak ilmu, ya, tetapi tidak mengamalkan, ini kerusakan. Tidak punya ilmu sama sekali, rusak. Celaka, punya ilmu tapi tidak mengamalkan juga rusak. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, yang keempat, yang nanti akan dipertanyakan di akhirat, ini adalah terkait mengenai harta yang telah kita singgung tadi itu, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Dalam masalah harta ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Dalam masalah harta ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 celaka dan yang 1 selamat. 2 celaka dan yang 1 selamat. 2 golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram. Kok memperoleh harta dengan cara haram atau sumber yang haram, ini celaka. Ini yang pertama. Ya contohnya mendapatkan harta yang haram, contohnya apa? Yang ngecok, mencuri ya, atau menggelapkan barang, ya mencuri yang paling menonjol. Termasuk korupsi itu hakikatnya mencuri lebih parah. Harta milik orang banyak, milik negara, milik desa, milik apa dan seterusnya, dicuri orang, itu korupsi kan seperti itu. Ya kok memperoleh dengan cara yang seperti itu, ya seperti tidak yang kita singgung di atas tadi itu, ya haram. Nauzubillah min dzalik. Ya, cara yang haram dari sumber yang haram. Ya sumber yang haram, ya sumbernya, kata sumber yang haram itu memang hal-hal yang memang tidak dibolehkan atau cara yang haram. Misalnya nauzubillah min dzalik. Ya nauzubillah min dzalik. Ini ajang maksiat contoh. Ya banyak sumber yang haram contohnya. Menjual daging babi. Jual beli. Ya. Ini sumbernya kan daging babi itu zatnya, barangnya itu memang haram. Ini diperjualbelikan juga enggak boleh. Ini dari situ kok dipaksakan dia nyari babi di hutan dijual. Loh babinya itu kan haram. Nanti dijual kepada orang ya siapapun, dibeli dapat uang kan? Uang tadi itu babi satu dijual misalnya berapa misalnya? Ya 1 juta. Dapat uang 1 juta itu dari jual beli babi tadi itu bisa disebut dari sumber kan. Nah, ada lagi misalnya ada itu marak sekarang ya, miras termasuk ini yang marak juga, dan ini dengan media ini PSK online apa namanya? Apa ini? Ya online itu loh. Wanita tunasusila yang online itu kan ada pakai apa
aplikasi apa. Ini ada misalnya orang ini ada bosnya, ya mucikarinya dan seterusnya. Ini memperjualbelikan ya begitu-begitu. Gimana uang? Nauzubillah. Ya banyak contoh. Meskipun hukum jual belinya sah. Iya, tapi dengan cara lah contoh itu yang memang haram. Contoh misalnya barang yang diperjualbelikan itu halal tapi caranya haram. Kamu mencuri beras itu halal apa haram? Berasnya, zatnya beras halal. Menjadi haram karena caranya kamu yang haram, bukan zatnya. Jadi haram itu ada haram lidzatihi, zatnya barang itu haram seperti cukup dengan begini. Ada yang haram li ghairihi, haramnya karena proses. Beras haram, tapi kalau kau cara dengan mencuri, nipu orang, ngapusi dan seterusnya, ini menjadi haram. Bukan berasnya yang haram, caramu. Jadi ada haram lidzatihi, ada haram li ghairihi. Ini golongan yang pertama tadi naudzubillah yang yang celaka itu naudzubillah. Ini orang yang mencari harta dengan cara yang haram. Ya. Dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal yang haram ini. Tadi memperolehnya dengan cara yang haram dan sumber haram. Memperolehnya dengan cara haram dan sumber yang haram. Yang kedua, cara memperolehnya harta benda ini loh halal, tetapi dibelanjakannya, digunakannya untuk hal yang haram. Ini masalah juga. Kamu sudah benar, ini dapat jual beli yang benar atau dihibahi orang, halal kan? Lah kamu belanjakan untuk maksiat, ya payah. Ini ya. Yang kelompok yang kedua ini kelompok blind. Yang golongan yang selamat tadi ada dua golongan yang salah. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan atau untuk perkara-perkara yang halal. Cara mulanya halal seperti tadi itu. Contoh bekerja sebagai ya apa saja, sebagai dapat upah dari sana. Tukang bangun sebagainya kerja di bidang jasa, banyak pekerjaan dan pegawai dapat gaji dari sana. Dan nanti uang yang diperoleh dengan cara halal tadi itu dibelanjakan, digunakan untuk hal yang halal yang dibenarkan untuk dalam rangka bertaat kepada Allah. Kalau punya keluarga, punya istri, punya anak, nanti dapat gajian dari pekerjaannya itu, dibelikan beras. Anak saya ini bajunya sudah 1 tahun, ini mau lebaran, dibelikan, ya begitu, dibelanjakan untuk hal yang halal. Dan mereka memenuhi kewajiban juga, wajib hukumnya memberi nafkah kepada anak istri kita dan seterusnya. Ya, terkait ini ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnadnya, ni'mal mal ni'mal malu as-salih lirrajuli as-salih, sebaik-baik harta yang baik bagi laki-laki yang salih. Jadi sebaik-baik harta adalah harta milik orang salih. Ni'mal mal as-salih lirrajuli as-salih, rawahu Ahmad fi musnadihi. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat-ingat bagi kita. Ya, kita semoga kita diberi hidayah oleh Allah, diberi maunya oleh Allah, sehingga kita diberi pertolongan Allah, dimudahkan untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kemampuan oleh Allah sehingga kita bisa menjauhkan diri dari hal-hal maksiat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi